Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Madrasah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips lulus Pretest PPG Kemenak 2022 menurut versi saya, Bapak Ibu ya. Ini menurut versi saya, bukan menurut versi siapa-siapa. Karena ini adalah salah satu pengalaman saya mengikuti Pretest PPG di tahun 2019. Mudah-mudahan kita semua lulus dalam melaksanakan tes nanti, karena PPG ini sangat penting bagi kita Dewan Guru. Apalagi sekarang ini beredar kabar bahwa eh, yang bisa daftar P3K itu adalah salah satunya adalah guru sertifikasi ya Bapak Ibu ya. Kita langsung saja kepada poinnya. Yang pertama adalah berdoa Bapak Ibu ya. Di dalam kita melakukan segala hal itu ya, tidak akan lepas dari berdoa. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan kita memohon ridho dari orang tua supaya kita diberi kemudahan dalam segala urusannya, diberi kelancaran ya. Yang pertama berdoa ya, yang selanjutnya adalah berangkat lebih awal. Berangkat lebih awal ini sangat-sangat penting Bapak Ibu untuk psikologi kita ya. Karena apa? Jika kita itu berangkatnya tergesa-gesa ya, sampai sana waktunya sudah dimulai. Nah, secara otomatis, secara tidak sadar, pikiran kita itu tidak akan bisa fokus Bapak Ibu ya. Yang pertama habis panas-panasan, masih capek, begitu masuk langsung kita ulangan ya. Maka walaupun kita apa namanya itu hmm, menguasai materi itu 50% bisa terpengaruh dengan itu, dan itu akan hilang di dalam konsentrasi kita gitu. Berangkat lebih awal itu sangat penting Bapak Ibu ya. Karena kalau kita berangkat lebih awal atau 15 menit atau 10 menit sebelum mulai kita udah ada di tempat, kita masih bisa duduk, masih bisa berkonsentrasi, baca-baca artikel, baca-baca yang lainnya Bapak Ibu ya, sehingga kita akan merasa rileks, pikirannya kita rileks ya. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu bersikap tenang. Kebanyakan dewan guru, apalagi dewan guru yang usianya udah di atas 30 40 ya, kan banyak sekali biasanya guru-guru yang sudah usianya udah lanjut itu mengikuti tes tersebut. Kadang beliau itu bingung mau ngapain ya, megang komputer aja baru megang, dan dia itu grogi sehingga dia tidak tenang gitu loh, tidak tenang dalam mengerjakan soal, itu tidak tenang. Padahal eh, saya yakin semua guru itu pasti bisa, cuma karena dia itu tidak tenang, dia itu yang pertama tidak tenang, tergesa-gesa juga ya, sehingga konsentrasi akan buyar. Sehebat apapun kita itu, banyak apapun pengetahuan, kalau kita itu tidak tenang maka semuanya itu akan berpergian sendiri-sendiri ya Pak Ibu ya. Itu apa bahasanya, saya ini bukan termasuk orang yang pinter berbicara Bapak Ibu ya. Cuman di sini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu guru yang akan melakukan apa namanya tes PPG ya. Setelah bersikap tenang, yaitu yang nomor dua adalah percaya diri, yakin ya. Kita harus yakin, kita harus percaya diri, kita bisa gitu. Setelah tenang kita harus percaya diri ya. Karena apa? Karena banyak sekali orang yang tidak percaya diri. Belum boleh saja udahlah mungkin nggak lulus. Nah mungkin kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Oh, sebelum kita melakukan pekerjaan kok sudah pesimis ya, tidak percaya diri. Untuk apa kita melakukan pekerjaan itu, kan mending nggak usah, buang-buang waktu saja gitu kan. Iya, kita harus percaya diri bahwa kita bisa. Oh, kita guru kok, ya pasti bisa lah. Cuma ngerjain tugas-tugas kayak gitu, apalagi guru mata pelajaran yang di situ kita
setiap hari ataupun setiap minggu selama bertahun-tahun memegang materi itu, masa tidak paham dengan materinya? Kita harus percaya diri lah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tidak gaptek Bapak Ibu ya. Banyak sekali guru-guru, apalagi guru-guru senior ya ini. Guru-guru senior ini kadang-kadang tidak pernah memegang komputer, sehingga dia itu apa ya? Waktu mengerjakan soal, dia itu cuma bingung, kadang-kadang bingung ya. Bingung, tidak terbiasa dia membaca teks di dalam komputer, sehingga dia berpengaruh kepada penglihatan. Jika penglihatan terpengaruh, maka secara otomatis kemudian psikologi juga akan terpengaruh. Konsentrasi tidak bisa konsentrasi. Karena itu semuanya butuh latihan ya. Karena di dalam kita membaca teks di buku dengan di layar monitor itu sedikit berbeda. Karena di dalam layar monitor itu juga kalau tidak terbiasa di depan layar monitor itu akan agak sedikit sakit di mata ya, sehingga dia berpengaruh kepada konsentrasi kita gitu loh. Makanya kita harus belajar di rumah, belajar membiasakan diri mengerjakan soal-soal di komputer ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menguasai materi ajar. Ini ya jelas kalau guru-guru ya, guru-guru mata pelajaran yang sertifikasinya pelajaran itu, pelajaran yang dipegang sama guru masing-masing itu sangat menunjang kita ya, menunjang kita untuk lolos Bapak Ibu. Karena apa? Karena sebagian besar juga soal di dalamnya itu adalah soal materi ajar kita Bapak Ibu ya, soal pengetahuan. Karena jika kita menguasai memegang, contoh saja kita fikih, guru fikih kan. Kalau seumpama kita megang guru fikih, bertahun-tahun kita memegang pelajaran fikih kan, ya mungkin malah Bapak Ibu semua sudah hafal di luar kepala Bapak Ibu ya. Namun pada prakteknya terkadang kita semua itu ngeblank. Karena apa? Karena satu tidak konsentrasi, karena dia itu tergesa-gesa, karena tidak menguasai teknologi ataupun gaptek ya, sehingga dia grogi, mau ngisi aja grogi, terus bingung mau ngapain gitu kan. Padahal tinggal diisi aja gitu kan enak, tinggal konsentrasi aja, tenang ya, jangan terburu-buru. Kemudian yang selanjutnya adalah paham pedagogik. Pedagogik ini juga sangat banyak soal-soal pedagogik yang masuk di dalam ujian nanti, biasanya itu sangat banyak. Kalau kita sebagai guru, kita terbiasa menerapkan media pembelajaran ataupun membuat RPP, membuat silabus dan lainnya, itu tidak ada suatu hal yang besar ya sebenarnya itu. Karena sudah kita lakukan setiap hari, bahkan ya sebagai guru kita pasti punya RPP, sebagai guru kita pasti tahu penilaian itu bagaimana gitu ya. Nah itu, kalau umpama kita belum begitu paham, belum begitu tahu, ya buka saja kita latihan soal ya, di YouTube itu banyak kan. Kemudian di Google juga banyak latihan soal pedagogik. Insya Allah itu 1, 2, 3 pasti ada yang keluar biasanya itu. Kemudian yang nomor selanjutnya adalah sering melakukan latihan soal. Nah ini yang tadi saya katakan, sering melakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah kerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Nah Bapak Ibu ya, jadi kita itu kerjakan soal-soal yang mudah-mudah terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Jadi yang kita tahu dulu, deteksi dulu ya. Kalau kira-kira kita nomor 1 nggak tahu, langsung nomor 2 nggak tahu lagi, nomor 3 nggak tahu lagi, 4. Nah kalau tahu baru kita isi gitu ya, seperti itu Bu. Karena apa? Karena itu nanti kan yang ditakutkan kalau Bapak Ibu itu fokus kepada soal-soal yang susah ya, maka waktunya itu akan terkuras habis Bapak Ibu di dalam soal yang susah itu. Kemudian ketika kita sudah selesai mengerjakan yang susah, giliran itu soal yang mudah, kehabisan waktu. Yang tadinya tahu, yang harusnya benar jadi salah. Nah gitu. Jadi kita harus
mendahulukan soal-soal yang mudah terlebih dahulu ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengerti soal-soal tes potensi akademik. Kita tidak harus pinter ya, kita cukup mengerti saja, karena soal-soal tes potensi akademik itu biasanya itu menggunakan apa ya, logika apa ya. Ada cara-caranya itu di YouTube ya banyak ya. Terkadang contohnya aja gambar U, nanti hasilnya setelah U apa gitu kan, 1 2 4 6, nah gitu kan ada semua di YouTube, itu ada cara-caranya kita membaca soal tersebut ya. Kita nggak harus tahu semuanya ya Bapak Ibu ya, ya tidak usah dipaksakan, karena kalau semua itu dimasukkan jadi satu takutnya nanti ngeblank ya Bapak Ibu ya. Jadi ya sedikit saja, nah, sering-sering mendengarkan soal-soal latihan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah mengerti soal minat dan bakat ya. Kita cukup mengerti aja Bapak Ibu ya. Kalau kita mengerti kan kita tidak ada paksaan, tidak terlalu dipaksa ya untuk kita kejar target untuk harus ngerti semua gitu kan ya. Kita harus cukup mengerti aja gitu. Nanti takutnya terlalu fokus, nanti malah jadi bingung nanti pikiran ya. Jadi kita manfaatkan yang ada dulu, yang kita bisa sering berinteraksi ya, kayak soal pengetahuan gitu, soal pedagogik, itu aja dulu yang difokuskan ya. Kalau dikira semuanya itu udah kira-kira udah mampu ya, kita melanjak ke soal-soal minat bakat ya, soal-soal apa namanya itu potensi akademik. Biasanya itu terdapat apa namanya antonim, sinonim kayak gitu ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah terima kasih. Itulah kira-kira dari saya ya Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan-perkataan yang menyinggung Bapak Ibu. Bukan maksud lain, hanya saya ini adalah maksudnya untuk sharing kepada Bapak Ibu supaya kita bisa lebih semangat lagi Bapak Ibu ya. Bisa semangat lagi, kita bisa bergairah lagi untuk belajar kembali dan menambah pengetahuan yang baru Bapak Ibu ya. Seperti yang saat ini sedang tren-tren kayak soal-soal apa namanya itu berpikir kritis ya, atau HOTS itu kan. Sekarang lagi gencar-gencarnya itu, biasanya itu pasti akan keluar itu yang soal-soal HOTS itu Bapak Ibu ya. Baik, itulah dari kami, mohon dukungan Bapak Ibu supaya supaya channel kami ini dapat berkembang Bapak Ibu ya. Kebetulan saat ini juga saya masih proses PPG Bapak Ibu, belum lulus juga, ini masih proses, masih di modul ke-8. Ini hari terakhir modul ke-8, insya Allah besok lanjut ke modul ke-9. Yang terakhir itu adalah modul ke-10 Bapak Ibu ya. Jadi tugas kami itu adalah membaca, kemudian meresum, menganalisis itu 10 modul Bapak Ibu, 10 modul. Nah, mungkin masih banyak lagi itu tugas-tugas kami. Setelah modul itu ada lagi namanya PPK Bapak Ibu ya, dan lain-lain. Insya Allah saya sharing perjalanan nanti di PPG, sharing kepada Bapak Ibu di channel YouTube kami ini. Semoga bermanfaat. Itu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.